Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Lukoma Intan Arisantika Dewi, NIM 20156130886 dari kelas D31A. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama yaitu pembahasan singkat mengenai tahapan atau cara saya dalam membuat PowerPoint. Nah, pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya PowerPoint atau biasa kita sebut dengan PPT. Jadi PPT ini berupa slide-slide yang dapat mempermudah atau membantu kita dalam melakukan presentasi. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang telah saya buat dalam PowerPoint saya, di mana topik yang saya angkat di dalam PowerPoint ini yaitu mengenai pendidikan tinggi vokasi Politeknik Negeri Bali. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian, terutama untuk adik-adik yang akan melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai cara-cara singkat dalam pembuatan PowerPoint. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai hyperlink. Nah, fungsi dari hyperlink ini adalah jika kita klik objek yang berisi hyperlink, maka akan langsung menuju ke objek atau slide yang dituju. Cara pembuatannya yaitu saya buat terlebih dahulu bulatan-bulatan kecil seperti ini dengan menggunakan shapes, kemudian saya beri warna dan lain sebagainya. Lalu setelah itu berikan hyperlink ke nomor-nomor ini, misalkan nomor 1 ke slide 2, kemudian nomor 2 ke slide 3, nomor 3 ke slide 4, dan seterusnya sampai nomor 10. Setelah itu saya grupkan bulatan-bulatan kecil ini, kemudian saya salin ke seluruh slide yang ada submaterinya. Nah, coba saya preview. Nah, misalkan saya ingin mencari submateri yang ke-6. Jadi tinggal saya klik nomor 6, maka akan langsung ke submateri ke-6. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cara menggrupkan dua shapes atau lebih. Caranya saya buat terlebih dahulu shapes, boleh 2 atau lebih. Nah, kalau ini kan masih berdiri sendiri. Kemudian untuk menjadikannya satu grup, caranya adalah klik Ctrl pada keyboard sambil mengklik objek yang akan digrupkan, lalu klik group. Nah, sekarang shapes-nya sudah menjadi satu grup. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara mengedit shapes agar tidak terlalu kelihatan kaku. Kalau untuk shapes yang berwarna ini saya dapatkan dari template Google, kemudian saya kreasikan. Sedangkan shapes yang ini saya buat sendiri. Caranya adalah buat shapes seperti biasa, bisa bentuk bebas. Bisa diatur rotasinya, kemudian warnanya. Lalu klik edit shapes dan ada edit points. Kemudian saya tarik-tarik titik ini sesuai bentuk yang saya inginkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini.
Maaf kalau bentuknya tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengaturan warna shapes. Nah, di sini saya menggunakan backgroundnya yaitu shapes bulat dan shapes persegi panjang tumpul. Dan bentuk bulatnya saya letakkan di setiap sub materi yang sedang dibahas. Untuk pengaturan warna shapes, ini berlaku untuk semua shapes ya. Saya klik kanan pada mouse, lalu klik format shapes. Kalau ini warnanya solid ya, hanya satu warna. Lalu kemudian kalau ingin ada bergradasi, tinggal klik gradient. Nah, ini untuk pengaturan efek shapes dan pengaturan garis pinggir. Kalau mau tidak ada garis pinggirnya bisa klik no outline. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah efek pada word art. Nah, di sini ada banyak pilihan efek. Misalkan transform untuk mengubah posisi tulisan. Nah, kalau untuk pengaturan teks seperti ukuran, jenis font, bold, underline, bullet and numbering, dan lain-lain itu sama seperti di Word, ada di menu Home. Kemudian yang keenam adalah penyisipan gambar dan video. Saya kira sama ya seperti di Word. Klik Insert, kemudian pilih Picture. Nah, tinggal pilih gambarnya. Kemudian pada format bisa diatur seperti bingkainya, bingkai transparan, bingkai kotak, dan lain sebagainya. Nah, untuk penambahan video juga sama. Ada di menu Insert. Kemudian di sebelah kanan ada video. Klik video on my PC. Nah, lalu pilih videonya, kemudian klik insert. Oke, selanjutnya yang keenam adalah penyisipan chart dan smart art. Nah, untuk penyisipan chart, klik insert, lalu pilih chart. Dan di sini ada banyak jenis-jenis chart ya. Saya sesuaikan dengan data yang saya miliki. Di sini saya menggunakan diagram batang. Nah, saya ketikkan data-datanya di sini. Kemudian chart akan otomatis. Nah, selanjutnya untuk penyisipan smart art, klik pada menu Insert, kemudian pilih Smart Art. Nah, Smart Art ini biasanya digunakan untuk menuliskan poin-poin presentasi. Di sini ada banyak jenisnya, banyak variasinya. Bisa pilih salah satu. Ya, lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu penyisipan tabel. Nah, penyisipan tabel caranya sama dengan di Word. Kita klik Insert, kemudian pilih tabel dan tentukan banyak kolom dan baris sesuai dengan data yang dimiliki. Oke, sampai pada poin yang terakhir, yaitu penggunaan transisi dan animasi. Transisi ini untuk antar slide, kemudian animasi untuk objek-objek dalam satu slide.
Nah, ini kalau animasinya muncul satu-satu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar semua objeknya itu muncul berbarengan? Caranya adalah klik kontrol pada keyboard dan sambil mengklik objek yang akan diberikan animasi. Kalau sudah semuanya, pilih animasinya. Nah, di sini juga bisa mengatur durasi untuk cepat dan lambatnya animasi ya. Kemudian saya preview. Nah, itu dia semuanya muncul berbarengan. Nah, demikian sedikit tahapan dalam membuat PPT ini. Selanjutnya saya lanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pendidikan vokasi Politeknik Negeri Bali. Kebanyakan orang-orang pasti belum tahu ya perbedaan antara universitas, politeknik, dan perguruan tinggi lainnya. Nah, semoga dalam video ini kalian dapat menemukan jawabannya ya. Di Indonesia ada beberapa jenis pendidikan tinggi loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan akademi, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu yang mencakup S1, S2, atau S3. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu meliputi program pendidikan diploma. Nah, pendidikan vokasi ini akan saya bahas lebih mendalam. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pendidikan profesi atau spesialis, yaitu pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Nah, lulusan ini akan mendapat gelar profesi. Selain berdasarkan undang-undang, pendidikan tinggi juga diklasifikasikan berdasarkan luas cakupan ilmu, yang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu universitas. Universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi. Universitas biasanya diminati oleh peserta didik yang ingin mengincar gelar akademik berkelanjutan seperti S1, S2, dan S3. Dalam satu kampus terdapat beragam prodi atau jurusan yang digolongkan ke dalam banyak fakultas sesuai rumpunnya. Misalnya dalam suatu universitas ada fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas teknik, dan lain-lain. Nah, setiap fakultas akan menyediakan prodi atau jurusan, misalnya di fakultas teknik akan ada jurusan teknik elektro, teknik sipil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada institut. Hampir sama seperti universitas, institut juga terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Bedanya, fakultas-fakultas dalam institut berasal dari satu rumpun ilmu saja. Contohnya adalah ISI atau Institut Seni Indonesia yang berfokus pada ilmu seni, sehingga fakultas-fakultas di ISI hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu seni. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sekolah tinggi. Mirip dengan universitas dan institut, sekolah tinggi juga menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi. Namun tidak sama seperti universitas dan institut, sekolah tinggi hanya menyediakan satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai prodi. Contohnya sekolah tinggi ilmu ekonomi yang menyediakan prodi dari fakultas ekonomi seperti bisnis, manajemen, akuntansi, dan sebagainya. Yang keempat ada politeknik. Adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari beberapa rumpun ilmu. Maka penyelenggaraan studi di politeknik lebih berfokus pada pembentukan tenaga profesional baru dan mempersiapkan peserta didiknya untuk bisa menjadi tenaga kerja yang punya kemampuan profesional dan siap kerja sesuai dengan keterampilan atau bidang yang diambilnya. Nah, yang terakhir ada akademi. Tak jauh beda dengan politeknik, akademi adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Perbedaannya, akademi hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja.
Serupa dengan politeknik, akademi berorientasi untuk mencetak tenaga kerja profesional yang berkualitas. Nah, jadi dari kelima jenis pendidikan tersebut, ternyata pendidikan vokasi ada di semua jenis pendidikan ya, karena memang skill dari lulusan pendidikan vokasi sangat diperlukan di dunia kerja. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan membahas lebih mendalam mengenai pendidikan vokasi. Lalu seperti apa sih pendidikan vokasi itu? Nah, dalam pendidikan vokasi ada 4 tingkat pendidikan studi, yaitu yang pertama ada Diploma 1 yang umumnya ditempuh selama 1 tahun dan akan mendapatkan gelar ahli pratama. Kemudian yang kedua ada Diploma 2 dengan durasi studi 2 tahun dan akan mendapatkan gelar ahli muda. Dan yang ketiga, Diploma 3 dengan gelar ahli madya dan biasanya ditempuh selama 3 tahun. Dan yang terakhir ada Diploma 4 yang setara dengan S1 dan mendapatkan gelar sarjana terapan ditempuh selama 4 tahun. Nah, keempat tingkatan ini memiliki syarat kelulusan berupa laporan praktik dan laporan karya ilmiah. Jangan anggap bahwa pendidikan vokasi adalah tempat buangan bagi orang-orang yang tidak lulus atau tidak mengikuti pendidikan sarjana ya. Soalnya pendidikan vokasi punya banyak kelebihan loh. Ini adalah beberapa kelebihan dari pendidikan vokasi. Yang pertama yaitu lebih praktikal. Dengan tujuan mencetak tenaga kerja yang profesional dan ahli dalam bidangnya, gak heran bahwa beban pengajaran dalam pendidikan vokasi lebih berfokus pada mata kuliah keterampilan daripada mata kuliah teori. Kurikulum pendidikan vokasi memang dirancang untuk lulusannya dapat lebih banyak pengalaman kerja dan dapat dikatakan perbandingan kuliah teori dan praktek dalam pendidikan vokasi adalah 30 berbanding 70. Nah, yang kedua lebih menjanjikan. Dengan kurikulum yang memberikan peserta didiknya lebih banyak pengalaman kerja dan kemampuan praktikal yang telah diperoleh, secara umum dapat dikatakan bahwa lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan banyak prospek kerja. Bahkan biasanya kampus juga menyediakan sarana dan prasarana yang menyerupai lingkungan kerja agar peserta didik mendapatkan simulasi. Yang ketiga lebih bervariasi. Banyak prodi dalam jenjang D4 yang tidak bisa ditemui dalam jenjang S1. Meskipun keduanya sama-sama disebut sarjana, ini adalah bukti bahwa prodi dalam pendidikan vokasi bersifat lebih spesifik. Jadi tidak perlu buang-buang waktu untuk mempelajari hal yang tidak dibutuhkan di dunia kerja sehingga bisa langsung fokus dari awal. Yang keempat lebih singkat. Tak bisa dipungkiri, ini juga menjadi alasan kuat kenapa banyak orang memilih pendidikan vokasi, yaitu masa studi yang lebih singkat daripada jenjang S1. Selain itu, penyusunan laporan tugas akhir yang lebih sederhana daripada skripsi. Nah, itu dia beberapa keunggulan dari pendidikan vokasi. Pilihlah pendidikan vokasi apabila Anda orang yang punya cita-cita untuk menjadi SDM yang siap kerja, tidak ingin membuang-buang waktu, lebih senang pelajari ilmu praktis, dan ingin menjajal kesempatan yang lebih mendalam. Oke, akan saya lanjutkan untuk membahas lebih lanjut mengenai salah satu contoh kampus yang menyelenggarakan pendidikan vokasi yang ada di Pulau Dewata, Bali. Ya, kampus itu adalah Politeknik Negeri Bali atau PNB yang terletak di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. PNB merupakan lembaga pendidikan tinggi di bidang vokasi yang lebih mengedepankan praktik daripada teori. Pola praktik yang diterapkan sebanyak 60-70%, sedangkan teori hanya 30-40%, sehingga nantinya lulusannya mampu mengisi kebutuhan industri baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun visi dari PNB ini adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terdepan penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional pada tahun 2025. Nah, PNB sendiri sudah terakreditasi B oleh BAN PT. Nah, buat yang kepo dengan jurusan yang ada di PNB, di sini ada 6 jurusan yang tentunya memiliki keunggulannya masing-masing. Yang pertama ada jurusan akuntansi yang terbagi menjadi 3 prodi, yaitu D3 akuntansi, D4 akuntansi manajerial, dan ada prodi baru yaitu D4 akuntansi perpajakan. Kemudian di jurusan pariwisata ada
prodi D3 Perhotelan, D3 UPW, dan D4 MBP. Kemudian di Administrasi Niaga ada 2 prodi yaitu D3 Administrasi Bisnis dan D4 MBI. Di jurusan Teknik Sipil ada prodi D3 Teknik Sipil, D4 MPK. Di jurusan Teknik Elektro ada 4 prodi yaitu D3 Teknik Listrik, D3 MI, D4 TRPL, dan D4 Teknik Otomasi. Di Teknik Mesin ada prodi D3 Teknik Mesin, D3 TPTU, dan D4 Teknik Rekayasa Utilitas. Nah, perlu diketahui juga menurut versi Kemenristek Dikti yang terbaru, Politeknik Negeri Bali masuk 10 besar dari 42 politeknik negeri terbaik di Indonesia loh. Berikut adalah daftarnya. Yang pertama ada PENS, kemudian yang kedua ada Polban, yang ketiga ada Polinema, yang keempat ada Polines, yang kelima ada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yang keenam ada PNUP, yang ketujuh ada Politeknik Negeri Jakarta, yang kedelapan Politeknik Negeri Padang, yang kesembilan ada Poli Pangkep, dan yang kesepuluh ada PNB. Nah, berikut saya tampilkan cuplikan dari sebuah video mengenai keunggulan dari PNB menyangkut lingkungan di kampus PNB. Politeknik Negeri Bali terletak di Bukit Jimbaran, kawasan yang sangat strategis dan dekat dengan wisata kelas dunia seperti Patung Garuda Wisnu Kencana, Pura Uluwatu, Pantai Dreamland, Pantai Uluwatu, Pantai Melasti, Pantai Pandawa, dan dekat dengan BTDC Nusa Dua, sehingga menjadikan lingkungannya yang sangat ideal untuk studi dan tempat rekreasi bagi mahasiswa. Politeknik Negeri Bali telah menyusun dan menerapkan pedoman perilaku green atau Green Ethics Civitas Akademika melalui keputusan Direktur nomor 1827/PL8/DT/2020. Perilaku green merupakan aktivitas berpikir, berkata, dan berbuat dalam aktivitas pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta hubungan sosial yang menimbulkan hubungan yang harmonis sesama manusia, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia, bangsa yang unggul berbasis green tourism. Nah, demikian cuplikan videonya. Nah, untuk teman-teman sekalian pasti kepo ya, berapa biaya kuliah untuk kuliah di PNB. Nah, di PNB ini pembayaran uang semesteran menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Nah, UKT ini dibagi dalam 5 kelompok dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Di PNB ini UKT antara D3 dan D4 sedikit berbeda ya nominalnya. Bisa dilihat di diagram ini, di mana untuk level 1 antara D3 dan D4 itu nominalnya sama yaitu 500.000. Demikian juga untuk yang level 2 nominalnya 1 juta, dan di level 3 sudah ada sedikit perbedaan nominal antara D3 dan D4, di mana D3 itu adalah 3.150.000 dan D4 3.550.000. Kemudian di level 4 untuk D3 3.400.000 dan D4 3.650.000. Dan di level 5 untuk D3 3.550.000 dan D4 3.870.000. Di PNB ini juga ada beberapa beasiswa loh, tentunya bisa meringankan beban ekonomi orang tua kalian. Nah, demikian informasi mengenai PNB, dan di sini ada sedikit informasi mengenai jalur pendaftaran di PNB. Ini untuk yang tahun lalu ya, tahun ajaran 2020-2021. Jadi setiap tahunnya bisa saja berubah. Di mana tahun lalu ada 3 jalur, yaitu SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri.
Kemudian yang kedua SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri secara nasional. Kemudian yang ketiga UMPN mandiri atau ujian masuk Politeknik Negeri secara mandiri. Oke semuanya, sekian pemaparan materi mengenai pendidikan vokasi khususnya Politeknik Negeri Bali. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Stay safe and healthy, dan saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.